Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrul Alfansyah akan menjelaskan atau mereview kembali materi terkait jaringan komputer. Yaitu jaringan komputer adalah sistem yang terdiri dari berbagai perangkat elektronik yang saling terhubung dan dapat bertukar informasi mulai dari komputer, server hingga perangkat mobile. Semuanya terintegrasi dalam satu jaringan yang memungkinkan komunikasi dan pertukaran data. Jadi jaringan komputer itu saling connected gitu. Jadi bisa terintegrasi dari berbagai server atau berbagai perangkat, meskipun itu beda device. Lanjut. Nah, kita lanjut terkait sejarah jaringan komputer. Jaringan komputer itu terbagi menjadi beberapa model, yaitu mulai dari ARPANET, Internet modern, dan lahirnya LAN. Jadi ARPANET sendiri adalah definisinya yaitu jaringan komputer pertama yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1960. Sedangkan internet modern itu koneksi global yang semakin luas dan teknologi TCP atau IP membawa jaringan komputer ke era internet yang kita kenal saat ini. Nah, itu ada juga LAN. LAN yaitu perkembangan teknologinya kabel dan perangkat keras yang memungkinkan pembentukan jaringan lokal. LAN tercipta di tahun 1970-an. Lalu ke fungsi jaringan komputer. Fungsi jaringan komputer ini ada banyak gitu, yaitu yang salah satunya sebagai sumber daya. Jaringan itu sebagai eh, ada untuk berbagi sumber daya, itu jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan mengakses sumber daya seperti printer, penyimpanan data, dan perangkat lunak secara bersama-sama. Lanjut sebagai komunikasi data. Jadi jaringan komputer ini memfasilitasi pertukaran data dan informasi antara pengguna, baik dalam bentuk teks, suara, maupun gambar. Akses jarak jauh. Jaringan komputer memungkinkan penggunaan untuk mengakses informasi dan sumber daya dari lokasi yang berbeda secara efisien. Jadi dengan adanya jaringan komputer, kita bisa lebih terbantu dengan meskipun kita eh, berbeda jarak, tetapi dengan adanya jaringan internet kita bisa tetap berkomunikasi. Lanjut ke resource sharing atau berbagai sumber daya. Saling ber, itu saling berbagi. Penggunaan dapat saling berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, dan penyimpanan data. Itu saling terkoneksi. Akses terpusat. Penggunaan dapat mengakses perangkat lunak dan aplikasi yang tersimpan di server pusat melalui jaringan. Jadi jaringan ini memiliki sistem operasi pusat yang bisa mengatur berbagai jalannya jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Berbagi sumber daya memungkinkan menghematkan biaya investasi perangkat keras untuk setiap pengguna. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Jaringan memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antar pengguna dalam mengerjakan tugas atau proyek. Lanjut ke komunikasi data atau data communication yang juga terbagi dari jadi beberapa bentuk ya guys, atau beberapa develop. Yang salah satunya yaitu email. Email yaitu pertukaran pesan elektronik melalui jaringan komputer. Selanjutnya cloud computing. Akses dan penyimpanan data terpusat di server melalui jaringan. Ya, contohnya seperti Google Cloud ya guys. Lanjut ke VO. VIP, yaitu komunikasi suara dan video melalui jaringan komputer. Biasanya itu berbagi file, yaitu mengunggah, mengunduh, dan bertukar file melalui jaringan. Selanjutnya itu remote access. Itu dengan adanya remote access, kita bisa mengoperasikan atau menjaga file kita dari jarak jauh.
Yang pertama yaitu dengan adanya remote access, yaitu koneksi lebih aman. Jaringan komputer memungkinkan akses yang aman ke sumber daya dari jarak jauh. Yang kedua itu produktivitas. Akses jarak jauh meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas pengguna. Selanjutnya itu kolaborasi, yaitu memungkinkan kerjasama dan kolaborasi tim dari berbagai lokasi. Contoh aplikasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu email. Email yaitu yang seperti sebelumnya yaitu pertukaran pesan elektronik yang dapat mencakup teks, dokumen, dan lampiran. Selanjutnya yaitu cloud computing, penyimpanan dan akses data terpusat di server yang dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya yaitu VoIP, komunikasi suara dan video melalui internet memungkinkan percakapan jarak jauh. Terakhir itu berbagi file, yaitu pengiriman dan penerimaan file antara pengguna di lokasi yang berbeda. Lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari review materi jaringan komputer yaitu jaringan komputer merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya secara efisien. Dengan kemampuan berbagi komunikasi dan akses jarak jauh, jaringan komputer telah menjadi tulang punggung dari kehidupan digital modern. Jaringan komputer dikembangkan untuk komunikasi terdesentral dan dikembangkan oleh berbagai pihak yang saling melengkapi dan terus berkembang hingga saat ini. Ya, mungkin cukup sekian review materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan teknologi TCP atau IP membawa jaringan komputer ke era internet yang kita kenal saat ini. Setelah itu ada juga LAN. LAN yaitu perkembangan teknologinya kabel dan perangkat keras yang memungkinkan pembentukan jaringan lokal. LAN tercipta di tahun 1970-an. Lalu ke fungsi jaringan komputer. Fungsi jaringan komputer ini ada banyak gitu. Yaitu yang salah satunya sebagai sumber daya. Jaringan itu sebagai eh, ada untuk berbagi sumber daya itu jaringan komputer yang memungkinkan pengguna untuk berbagi dan mengakses sumber daya seperti printer, penyimpanan data, dan perangkat lunak secara bersama-sama. Lanjut sebagai komunikasi data, jadi jaringan komputer ini memfasilitasi pertukaran data dan informasi antara pengguna, baik dalam bentuk teks, suara maupun gambar. Akses jarak jauh. Jaringan komputer memungkinkan penggunaan untuk mengakses informasi dan sumber daya dari lokasi yang berbeda secara efisien. Jadi dengan adanya jaringan komputer, kita bisa lebih terbantu dengan meskipun kita eh, berbeda jarak, tetapi dengan adanya jaringan internet kita bisa tetap berkomunikasi. Lanjut ke resource sharing atau berbagai sumber daya. Saling ber, Itu saling berbagi. Penggunaan dapat saling berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, dan penyimpanan data. Itu saling terkoneksi. Akses terpusat. Penggunaan dapat mengakses perangkat lunak dan aplikasi yang tersimpan di server pusat melalui jaringan. Jadi jaringan ini memiliki sistem operasi pusat yang bisa mengatur berbagai jalannya jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Berbagi sumber daya memungkinkan menghematkan biaya investasi perangkat keras untuk setiap pengguna. Selanjutnya yaitu kolaborasi. Jaringan memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antar pengguna dalam mengerjakan tugas atau proyek. Lanjut ke komunikasi data atau data communication yang juga terbagi jadi beberapa bentuk ya guys, atau beberapa develop. Yang salah satunya yaitu email. Email yaitu pertukaran pesan elektronik melalui jaringan komputer.
Selanjutnya, cloud computing. Akses dan penyimpanan data terpusat di server melalui jaringan. Nah, contohnya seperti Google Cloud ya, guys. Lanjut ke VO, VIP, yaitu komunikasi suara dan video melalui jaringan komputer. Biasanya itu berbagi file, yaitu mengunggah, mengunduh, dan bertukar file melalui jaringan. Selanjutnya itu remote access. Itu dengan adanya remote access, kita bisa mengoperasikan atau menjaga file kita dari jarak jauh. Yang pertama itu dengan adanya remote access, yaitu koneksi lebih aman. Jaringan komputer memungkinkan akses yang aman ke sumber daya dari jarak jauh. Yang kedua itu produktivitas. Akses jarak jauh meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas pengguna. Selanjutnya itu kolaborasi, yaitu memungkinkan kerjasama dan kolaborasi tim dari berbagai lokasi. Contoh aplikasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu email. Email yaitu yang seperti sebelumnya yaitu pertukaran pesan elektronik yang dapat mencakup teks, dokumen, dan lampiran. Selanjutnya yaitu cloud computing, penyimpanan dan akses data terpusat di server yang dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya yaitu VoIP, komunikasi suara dan video melalui internet memungkinkan percakapan jarak jauh. Terakhir yaitu berbagi file, yaitu pengiriman dan penerimaan file antara pengguna di lokasi yang berbeda. Lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari review materi jaringan komputer yaitu jaringan komputer merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran informasi dan sumber daya secara efisien. Dengan kemampuan berbagi komunikasi dan akses jarak jauh, jaringan komputer telah menjadi tulang punggung dari kehidupan digital modern. Jaringan komputer dikembangkan untuk komunikasi terdesentral dan dikembangkan oleh berbagai pihak yang saling melengkapi dan terus berkembang hingga saat ini. Ya, mungkin cukup sekian review materi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fasilitasi pertukaran data dan informasi antara pengguna, baik dalam bentuk teks, suara, maupun gambar. Akses jarak jauh. Jaringan komputer memungkinkan penggunaan untuk mengakses informasi dan sumber daya dari lokasi yang berbeda secara efisien. Jadi dengan adanya jaringan komputer, kita bisa lebih terbantu dengan meskipun kita eh, berbeda jarak, tetapi dengan adanya jaringan internet kita bisa tetap berkomunikasi. Lanjut ke resource sharing atau berbagai sumber daya. Saling ber, Itu saling berbagi. Penggunaan dapat saling berbagi perangkat keras seperti printer, scanner, dan penyimpanan data. Itu saling terkoneksi. Akses terpusat. Penggunaan dapat mengakses perangkat lunak dan aplikasi yang tersimpan di server pusat melalui jaringan. Jadi jaringan ini memiliki sistem operasi pusat yang bisa mengatur berbagai jalannya jaringan tersebut. Selanjutnya yaitu efisiensi biaya. Berbagi sumber daya memungkinkan menghematkan biaya investasi perangkat keras untuk setiap pengguna. Selanjutnya itu kolaborasi. Jaringan memfasilitasi kerjasama dan kolaborasi antar pengguna dalam mengerjakan tugas atau proyek. Lanjut ke komunikasi data atau data communication yang juga terbagi jadi beberapa bentuk ya guys, atau beberapa develop. Yang salah satunya yaitu email. Email yaitu pertukaran pesan elektronik melalui jaringan komputer. Selanjutnya, cloud computing. Akses dan penyimpanan data terpusat di server melalui jaringan. Nah, contohnya seperti Google Cloud ya, guys. Lanjut ke VO, VIP, yaitu komunikasi suara dan video melalui jaringan komputer. Biasanya itu berbagi file, yaitu mengunggah, mengunduh, dan bertukar file melalui jaringan.
Selanjutnya itu remote access. Itu dengan adanya remote access kita bisa mengoperasikan atau menjaga file kita dari jarak jauh. Yang pertama itu dengan adanya remote access yaitu koneksi lebih aman. Jaringan komputer memungkinkan akses yang aman ke sumber daya dari jarak jauh. Yang kedua itu produktivitas. Akses jarak jauh meningkatkan fleksibilitas dan produktivitas pengguna. Selanjutnya itu kolaborasi, yaitu memungkinkan kerjasama dan kolaborasi tim dari berbagai lokasi. Contoh aplikasi jaringan komputer. Yang pertama yaitu email. Email yaitu yang seperti sebelumnya yaitu pertukaran pesan elektronik yang dapat mencakup teks, dokumen, dan lampiran. Selanjutnya yaitu cloud computing, penyimpanan dan akses data terpusat di server yang dapat diakses dari mana saja. Selanjutnya yaitu VoIP, komunikasi suara dan video melalui internet memungkinkan percakapan jarak jauh. Terakhir yaitu berbagi file, yaitu pengiriman dan penerimaan file antara pengguna di lokasi yang berbeda. Lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari